Tiga, dua, satu, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di program Kulkas. Kuliah ringkas. Satu-satunya kuliah yang nggak bikin boring, nggak perlu bayar UKT Betul. atau ngontrak SKS. Tapi meskipun ringkas tetap berkualitas. Kualitas. Kenapa? Karena Kulkas mengkaji topik-topik yang panas, bukan pakai nafsu tetapi pakai Ilmu atas bimbingan Wahyu. Kulkas. ngadam yuk. Tema kali ini yaitu single parent dan single fighter. Oke. Bukan strict fighter ya Pak ya. Ngacap lu. Hariukan. Street fighter eta. Oke Pak, pertanyaan pertama Pak. Ini Pak. Ya. Apakah single parent itu Pak? Oke. Single parent itu fakta sosial. Fakta sosial Pak. Fakta sosial yang tidak bisa terbantahkan. Single parent itu secara bahasa adalah orang tua tunggal. Dia bisa saja single mother atau single father. Kalau single mother itu seorang ibu yang mengambil peran ganda. Jadi secara lahiriah dia seorang ibu, tetapi secara faktual dia menjalankan tugas juga sebagai seorang ayah. Itu single mother atau single mom. Sementara lawannya single father adalah seorang ayah yang berperan ganda. Secara lahiriah dia itu seorang ayah, tetapi secara faktual, secara fakta dia harus menjalankan peran sebagai seorang ibu. Jadi single parent itu sebuah fakta sosial di mana seseorang berperan ganda. Itu bisa seorang ibu, bisa juga seorang ayah. Kalau kemarin kita membahas tentang janda ya Pak ya. Betul. Membahas tentang janda. Jadi janda itu mungkin nanti bisa dikategorikan dua ya. Betul. Ada yang nikah lagi atau ada yang Tidak nikah tidak lagi. nikah. Nah sekarang berarti yang tidak nikahnya ini disebut single parent, yang single fighter itu ya Pak ya. Ya, single parent, single fighter ya, single parent, single fighter itu adalah dia petarung tunggal gitu menghadapi kenyataan kehidupan. Jadi gini Ki, ternyata itu lebih banyak single mother ketimbang single father. Perbandingannya Pak ini. Ya, perbandingannya. Ini ada beberapa alasan yang dikemukakan oleh para ahli. Pertama, secara alamiah perempuan itu biasa ngurusin laki-laki. Kamu kan di rumah biasa diurusin istri. Iya, diurusin istri Pak. Maka ketika suaminya tidak ada, entah cerai ataupun meninggal, maka sebagian beban ngurus orang lain menjadi terkurangi gitu. Maka banyaknya seorang ibu ketika cerai atau ditinggal wafat suami, dia banyak yang tidak nikah lagi. Alasannya kenapa? Di antaranya karena dia setengah beban untuk urus orang lain menjadi tidak ada. Sementara kalau kita laki-laki kan biasanya diurus. Yes, benar Pak. Maka kalau istri kita meninggal, kita nggak bisa ngurus diri sendiri. Ya kawin lagi. Kan nguburkeun istri, ayeuna mengantar rada geulis meletet kan gitu ya. Nah, laki-laki itu seperti itu. Yang kedua, konon kenapa jika bertanya jumlah single mother lebih banyak daripada single father? Karena perempuan itu secara alamiah dia terlatih untuk menahan beban. Beban berat dalam hidup apa? Satu, menstruasi. Menstruasi itu kan luar biasa berat. Yes, Mungkin istrimu pada saat menstruasi ada perubahan hormonal, seringkali uring-uringan, Ya marah-marah Pak. marah-marah ya. Itu Cekar-cekar karena itu. Di kasur. tiga curhat gitu. Satu. Yang kedua, hamil. Berat kan hamil itu. Yes, Setelah melahirkan, Melahirkan. setelah melahirkan menyusui. Setelah menyusui hamil lagi. Hamil lagi. Nah, jadi perempuan itu terlatih secara alami untuk menanggung beban. Maka ketika ditinggal wafat suaminya atau ditinggal cerai suaminya, dia tidak memilih untuk nikah lagi. Jadi itu perbandingan single mother dengan father, lebih banyak yang mother. Tapi itu boleh Pak. Nggak nikah lagi tuh. Tergantung. Nanti akan kita bahas. Siap. Nah, Nah Pak, berhubung nih dengan masalah jumlah nih Pak, kira-kira bagaimana jumlah single parent nih di Indonesia? dulu waktu saya nulis artikel tahun 2012 ya, pernah nemukan referensi di berita. Ingat pada waktu itu Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2012 itu Bu Amalia Sari Gumelar, istrinya Pak Agung Gumelar, sebagaimana dilansir oleh Tempo lalu,
bahwa jumlah perempuan single parent di Indonesia itu sekitar 7 juta. 7 juta itu tahun 2012. Trennya bisa naik kalau sekarang di tahun 2020. Yes, benar, Pak. Bisa lebih banyak, bisa belasan juta. Karena itu kita nanti ngomong kita ini fokusnya ke bahasan tentang single mother, tidak ke single father. Kenapa? Karena fakta sosial single mother lebih banyak daripada single father. Karena single father banyak yang nikah lagi. Karena udah nggak kuat. Ya gitu. Beli pelumas ya ceng. Pak, ada gambaran lain nggak tentang single parent ini atau bentuk single parent ini, Pak? Oke, single parent itu ada dua bentuk. Satu ada single parent hakiki, yang kedua ada single parent majazi. Hakiki. Single parent hakiki adalah seorang yang istri yang berperan ganda karena ditinggal wafat atau tinggal cerai suami. Jadi kalau ada istri tidak milih nikah lagi setelah ditinggal wafat atau setelah ditinggal cerai suami, itu disebut single parent hakiki. Yang kedua, ini kita semua boleh beda ya. Iya. Ini perspektif saya. Yang kedua ada single parent majazi, kiasan. Adalah seorang istri yang berperan ganda karena ditinggal lama oleh suaminya untuk alasan tertentu. Suaminya studi misalnya ke luar negeri tahunan, gitu, ngambil S1. Terus S1 lanjut ke S2. Tanggung katanya S3. Dia tidak balik beberapa tahun padahal dia punya istri. Nah, istrinya itu tidak menikah lagi karena memang masih terikat sama suaminya. Itu ada alasan itu juga disebut sebagai single parent. Tapi single parentnya itu bukan hakiki tapi majazi. Yang kedua, single parent majazi itu ada seorang istri punya suami, tapi suaminya sudah disfungsi, sakit parah misalnya. Udah nggak bisa lagi, nggak bisa ngapa-ngapain gitu, layu gitu. Bisa jadi itu layu. Layu dalam banyak aspek. Nah itu single parent kan, istri ngurus anaknya, jabang ngurus suaminya yang sakit gitu. Ada fakta sosial yang seperti itu. Nah itu juga disebut single parent, tapi single parentnya bukan hakiki, itu majazi, single parent kiasan. Oke, contoh single parent hakiki seperti hidup Sayyidati Hana. Hana itu membesarkan dan mendidik Siti Maryam. Itu seorang diri, kan beliau ditinggal wafat oleh suaminya Imran. Ada surah Ali Imran kan di Al-Quran itu. Kemudian single parent hakiki itu seperti ibunda Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu kan diurus oleh seorang ibu hingga bisa hafal Al-Quran, bisa jadi ulama mazhab yang luar biasa besar. Dia diurus oleh seorang ibu karena ayahnya wafat. Kemudian juga bagaimana besarnya keteguhan dan kemandirian ibunda Maryam pada saat membesarkan Nabi Isa. Maryam itu kan sendirian, itu single parent hakiki. Sementara contoh single parent majazi adalah potret Siti Hajar ketika membesarkan Ismail. Kan Nabi Ibrahim harus pergi meninggalkan Mekah di Palestina untuk tujuan tertentu perintah Allah. Sementara istrinya kan di Mekah. Nah itu disebut juga sebagai gambaran dari single parent majazi. Ada hakiki, ada yang majazi. Oke, siap Pak. Pak, ngomong-ngomong nih, apa aja yang menjadi penyebab single parent ini, Pak? Tadi kita sudah sedikit ngulas. Penyebab single parent itu ada dua setidaknya menurut analisa saya. Pertama ada single parent kena takdir. Seperti gini misalnya, ketika ditinggal suami wafat atau ditinggal cerai oleh istrinya, dia sebetulnya pingin menikah. Ya, dia sebetulnya pingin menikah sama orang lain gitu. Kemudian keluarganya mendukung untuk menikah, anak-anaknya untuk mendukung untuk menikah lagi, tetapi itu menang-menang calon salaki nanti gitu. Jadi single parent yang pertama disebabkan karena takdir itu gini, seorang istri yang suaminya wafat atau cerai dengan suami, dia sebetulnya pingin nikah lagi, pingin punya suami, didukung oleh semua keluarga, semua anak, tapi itu menang-menang suaminya. Akhirnya dia menjanda. Gitu. Nah, hingga dia memilih single parent. Itu yang disebut dengan single parent karena takdir. Yang kedua, ada single parent itu karena pilihan. Pilihan, dia milih single parent. Gitu. Kenapa memilih ini? Biasanya disebabkan banyak faktor. Satu, trauma perceraian. Iya, ketika dicerai oleh suami yang ia cintai, maka ketika mau nikah lagi dia trauma. Akhirnya dia milih untuk single parent. Atau juga dia pingin nikah lagi tetapi tidak didukung oleh keluarga. Kan banyak kayak gini, ada seorang ibu dicerai atau tinggal wafat oleh suaminya atau dicerai dan lain sebagainya, dia pingin menikah lagi sebetulnya hati nuraninya, tapi anak-anaknya ngambek, janganlah mama geus kolot, jangan nikah lagi. Nah ini yang bahaya, ini nggak boleh. Nah, itu gimana, Pak? Itu nggak boleh ketika seorang ibu butuh pendamping hidupnya, anaknya melarang ibunya untuk menikah.
Tapi Anaknya mungkin melarang si bapaknya anak menikah. ketakutan tuh gimana Pak? Maksudnya Bisa takutnya jadi mungkin karena trauma misalnya, karena dicerai oleh ayahnya tempo Iya. lalu, jadi anaknya nggak rela lah ibunya nanti disakiti untuk takut disakiti lagi. sekian kalinya. Jadi kembali lagi bahwa penyebab dari munculnya fakta sosial tentang single parent itu ada karena persoalan takdir. Itu mah udah guratan lah di Gusti Allah gitu. Dia pingin nikah lagi tapi itu menang-menang, keluarganya dukung. Atau juga yang kedua karena pilihan, dia memilih sengaja untuk single parent gitu. Meskipun bisa jadi pilihan untuk single parent itu juga dia ingin menikah tapi keluarganya tidak mendukung gitu. Siapa? Nah ini Pak, kira-kira apa saja sih yang menjadi tantangan bagi para single parent? Nah, ini kita harus dapat banyak pelajaran dari sini. Tantangan untuk para single parent itu dia kan gini, sama-sama memiliki visi dan misi untuk membangun rumah tangga yang sukses, rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang dalam term Islam disebut rumahku surgaku. Ya, sama semuanya visinya kayak gitu. Tantangannya kalau yang lain untuk mengejar rumahku surgaku itu mereka kan bersama-sama suami istri dalam peran yang sebanding. Sementara kalau single parent mengejar rumahku surga itu harus seorang diri. Di sanalah letak tantangannya gitu. Jadi tantangan seorang single parent dalam kehidupan itu pertama dia harus mandiri, membangun harga diri dan status sosialnya. Kan kemarin bicara topik tentang janda kita. Betul. Janda itu kan perempuan yang menanggung beban sosial, beban finansial, beban psikis dan beban segala macam. Nah, seorang yang single parent, beban sebagai seorang janda itu ditanggung sendiri. Nah, di sana tantangannya. Yang kedua, mandiri mencukupi kebutuhan finansial dirinya dan keluarga. Bayangkan seorang ibu punya anak banyak, dia harus menghidupi dirinya, menghidupi anak-anaknya. Jelas itu tantangan yang luar biasa. Maka di judul kita single parent, single fighter. Benar-benar petarung bagi seorang ibu yang ngurus anaknya sendirian tanpa bantuan siapapun. Kemudian mandiri merawat jasmani dan rohani anaknya. Dia sendiri ngurus jasmani dan rohani anaknya, itu tantangannya. Kemudian mandiri juga dalam menjaga kebutuhan psikologis dirinya. Kalau kita yang pasangan suami istri, ketika ada persoalan psikologis kan bisa diskusi. Bayangkan yang sendiri itu, dia sendiri mau curhat ke tetangga bahaya karena status janda itu mencurhatkan sesuatu pada tetangga itu sensitif, apalagi curhat tetangganya yang laki-laki sensitif, curhat pada teman kerjanya juga sensitif. dia tanggung sendiri. Laki jeung tetangga laki kan jangan janda itu rumah tangga aing. Wah coba berat single fighter bener-bener Pak. Di antara tantangan terberat nih Pak untuk mereka yang single parent itu gimana Pak? Di antara tantangan terberat, ginilah, kalau membangun harga diri dan status sosial itu saya kira sudah menjadi resiko sosial ya. Menanggung finansial juga sama. Tetapi yang terberat bagi seorang single parent itu menjaga anak. Itu yang terberat itu. Karena kan anak itu kata Al-Quran diposisikan 4 posisi. Pertama, Al-Quran di surah Al-Kahfi ayat 46, anak itu diposisikan sebagai zinatun. Al-malu wal banuna zinatul hayati dunya. Harta dan anak-anak itu adalah perhiasan hidup dunia. Anak itu perhiasan. Nah, posisi anak sebagai perhiasan itu kadang hanya enak dipandang tapi tidak enak di hati. Persis seperti istrimu punya perhiasan ya, hanya enaknya dipandang tapi di hati nggak enak. Oh, punya perhiasan gelang keloncong tidieu sampai siku. Pada saat kosidahan tuh gini, perdamaian gitu. Enak dipandang oleh orang lain, oleh diri sendiri. Tapi ketika ke jalannya sedikit, tukang ojek nempokeun pakai gelang yang panjang, ada ketakutan takut dibegal. Nah, posisi anak juga sama seperti itu. Enak dilihat tapi banyak kasihan. So, kamu punya anak pertama kali. Kalau besar takut gimana? Enak memang dilihat gitu, tapi ada takut. Tapi yang kedua, nih posisi anak yang ideal itu adalah qurrata ayun. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun. Di Al-Furqan ayat 74. Qurrata ayun itu penyejuk mata dan hati pada saat melihatnya. Tapi yang ketiga mulai bahaya, anak itu diposisikan sebagai apa? Sebagai fitnatun, cobaan. Kata Al-Qur'an di Quran surah At-Taghabun, innama amwalukum wa auladukum fitnah di ayat ke-15-nya, atau di Al-Anfal ayat 28, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah sesungguhnya harta dan anak-anak itu bisa menjadi cobaan, fitnah. Karena ada orang tua gini, orang tuanya sehat, ngedadak gering nangtung ngalang layung karena perilaku anak. Kalau anak sudah membuat orang tua yang sehat jadi sakit, itu fitnah. Banyak orang tua harga dirinya hebat di masyarakat, tapi jatuh harga dirinya pada anak. Ketika anak sudah menjatuhkan harga diri orang tua, maka itu adalah fitnah. Yang keempat, yang paling bahaya masih di surah At-Taghabun disebutkan bahwa
Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa uladikum aduwwal lakum. Sesungguhnya istri dan anak-anakmu itu bisa jadi musuh. Jadi posisi anak yang bahaya itu musuh. Musuh di mana? Musuh di dunia, musuh di akhirat. Nah, jadi kita kembali lagi ke topik tadi, tantangan terbesar bagi seorang single fighter itu adalah ketika menjaga anaknya. Supaya anaknya itu jangan berposisi sebagai fitnatun, apalagi sebagai aduwwun. Tapi anak tuh harus berposisi sebagai qurrata ayun, penyejuk mata dan hati pada saat memandangnya. Itu tantangan terberat menurut saya bagi siapapun yang jadi single parent. Ya. Pak, gini Pak, ketika mereka memutuskan untuk jadi single parent ya Pak ya. Mereka memutuskan, tapi mungkin Gagal. ada dua ya, ada gagal, ada berhasil nih. Berhasil. Nah, gimana nih kalau dia gagal nih? Nah, memainkan ini itu? peran yang terberat bagi seorang single single mother itu atau single parent itu adalah ketika dia gagal dalam ngurus anaknya. Iya. Maka tak jarang lahir apa yang disebut dengan broken home. Yes, benar. Ya, anak-anak yang broken home itu. Jadi anaknya jadi fitnah, jadi aduh, jadi musuh. Satu, anak mengalami kehancuran dalam bidang pendidikan. Banyak anak gak mau sekolah. Banyak Pak. Banyak anak malas sekolah. Mending kalau bekerja dan lain sebagainya, tetapi juga dia misalnya berantakan lah ya gitu. Itu. Yang kedua, ada persoalan attitude, moral, ya. Kemudian hilangnya kesadaran beragama, ini yang paling parah. Juga terjerumus pada dunia hiburan yang rentan dengan seks bebas, narkoba dan yang lain. Nah itu Pak. Banyak ya Pak ya. Kita minum dulu mungkin Pak. Oke, iya benar, ada capek. Gelasnya bagus. Mana? Ini. Nih. Ini Oke. kulkas. Kamu belakangnya. Saya ngadem Ngadem yuk. yuk. Nah, kita udah punya gelas baru nih. Kalau minum pakai tangan kiri ya. Kanan. Oke, jadi Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. gitu Ki. Ya, Yang Pak. terberat dari peran single parent ini adalah ketika broken home, ketika gagal, maka anaknya itu menjadi fitnatun dan aduun. Anak mengalami malas sekolah, anak tidak bermoral, anak hilang kecintaan pada agama, lalu akhirnya dia terjerumus pada dunia hiburan karena mencari kesenangannya di hiburan. Ya, betul Pak. Karena fenomena sekarang banyak sekali yang gitu Pak ya. Ketika broken home, si anak-anak tuh berangkat sih dari rumah berangkat gitu. Sampai sekolah nggak nyampe gitu Pak. Pengalaman saya tak. Diberi duit bulanan ya dipakai dugem. Wah. Duduk gemetar wirid. Ya, giliran kecelakaan. Aduh mama, sudah nelpon. Oke Pak. Oke. Itu Pak. Pak, apa aja yang harus dilakukan oleh ibu-ibu single parent nih agar selamat dari maksudnya anak-anaknya dari broken home dan Oke, gini. Yang harus dilakukan oleh para single parent, terutama untuk menghindari broken home. yes. Pertama, wasiat dari agama itu. Jika memungkinkan menikah. Jangan menanggung beban hidup sendirian. Walaupun anak-anaknya melarang Pak, atau gimana? Anak-anak tidak boleh melarang ibunya untuk nikah. Nah, Nggak boleh anak-anak melarang ibunya untuk menikah. Sebab ada kebutuhan batiniah, kebutuhan sandaran, kebutuhan status, kebutuhan psikologis yang dibutuhkan oleh seorang ibu. Jadi jika memungkinkan harus menikah. Tetapi tentu dengan keyakinan yang bulat. ya. Gitu. Jangan sampai keinginan untuk menikah itu misalnya tentu saja kan pilih calon suami itu nanti yang bisa mensolusi ya. Jika memungkinkan menikah. Yang kedua, jika tidak memungkinkan menikah karena banyak faktor, maka perkuat keimanan dan ketakwaan. Mohon maaf jika masalahnya apa, solusinya agak sedikit klise ya. Dan nggak ada rumus lagi bagi kita orang beragama kecuali hanya memperkuat keimanan dan ketakwaan. Ya. Kenapa? Sebab kan di Quran surah Tolak ayat 2 dan 3 Allah menjanjikan gini, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Bagi orang yang serius takwa, yaj'al lahu makhraja, Allah akan ngasih jalan keluar dari setiap masalahnya. Maka masalah dalam perjuangan seorang single fighter, gitu sih, yang seorang single mother atau seorang single parent, gitu, dengan berbasis ketakwaan, masalahnya itu bukan menjadi sesuatu yang menghancurkan, tapi momentum yang mencerahkan dan mencerdaskan. Semakin banyak masalah, dia akan semakin cerdas. Dan banyak tipologi orang sukses berbasis pada seorang single parent. Ya. Saya banyak saudara yang single parent lah, gitu. Mereka sukses anaknya karena keyakinan, keimanan seseorang pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib.
Banyak rezeki yang tidak datang dari arah yang tidak diduga-duga. Duga-duga ya rezeki. Rian tadi curhat pada saat mau nikah, banyak rezeki yang tidak diduga-duga Iya betul. berdatangan gitu ya. Kemudian berikutnya, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Kalau kita punya ketawakalan kepada Allah yang berbasis pada keimanan, fahuwa hasbuh, Allah akan mencukupkan apa yang kita miliki itu. Maka yang kedua, kembali perkuat keimanan dan ketakwaan, karena berbasis pada keimanan dan ketakwaan itu Allah akan ngasih jalan keluar dari masalah. Yang kedua, Allah akan ngasih rezeki dari yang tidak diduga-duga, bahkan Allah akan mencukupkan rezeki yang kita miliki. Kemudian berikutnya, kalau basisnya ketakwaan, kata Allah di Quran surah Yunus 6364, alladzina amanu wa kanu yattaqun, orang-orang yang beriman yang dengan keimanannya dia bertakwa, kata Allah gimana? Lahumul busra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah akan memberikan kebahagiaan bagi si ibu itu dari dunia sampai di akhirat. Kemudian yang ketiga, visi dan orientasi hidup dialihkan untuk meraih keberkahan. Jadi gini, maksudnya visi dan orientasi hidup yang single fighter ini atau single mother ini atau single parent ini jangan visi dan orientasi seperti lazimnya orang yang punya pasangan. Iya. Visinya tuh diarahkan untuk mendapatkan keberkahan saja. Hingga begini, ya Allah nggak apa-apa, saya tidak punya penghasilan. Asal yang saya miliki berkah. Apa berkah itu? Kata Al-Ghazali, jadatul khair, terus bertambah kebaikan. Berkah itu subutul khair, menetapnya sebuah kebaikan. Itu meskipun sedikit tapi kebaikan itu menetap. Maka visi orientasi hidup yang single parent itu jangan sama seperti yang lain. Visinya mencari keberkahan saja. Jadi yang pertama, jika memungkinkan menikah. Baik. Jika tidak menikah karena satu dan lain hal, perkuat basic keimanan dan ketakwaan. Yang ketiga, reorientasi. Untuk yang para single parent ini, orientasinya adalah mencari keberkahan. Yes. Oke. Pesan yang sangat brilian banget ya. Buat para ibu-ibu yang single parent atau buat para anak-anak yang ibunya single parent, nah itu jangan melarang-larang ibu nikah. Betul. Ya, karena seorang ibu tuh butuh kasih sayang juga ya Pak ya. Itu sandaran. Sandaran. Karena mereka curhat bingung curhat kemana, kecuali sama Rizky curhatnya. Oke, Pak, terakhir nih Pak, kesimpulan potret single parent ini Pak gimana Pak? Menurut saya single parent itu benar-benar single fighter. Single parent itu pertama gambaran wanita tangguh. Jadi siapapun hari ini yang single parent, ibu adalah wanita tangguh. Yang kedua, yang single parent itu adalah disebut sebagai wanita yang super. Ya. Jadi wanita yang super itu adalah wanita yang single parent. Kemudian juga wanita hebat. Single parent itu gambaran tentang wanita hebat, juga gambaran tentang wanita yang luar biasa. Saya pernah dengar ceramah Ustadz Abdul Somad bahwa Rasul itu suatu saat ketika akan masuk surga balapan dengan seorang perempuan. Balap dengan seorang perempuan. Setelah Rasul masuk, perempuan itu masuk ke surga. Siapa perempuan itu? Perempuan itu adalah seorang ibu yang ketika ditinggal wafat suaminya, ia tidak memilih nikah lagi, tetapi memilih ngurus anaknya sebagai anak yatim hingga menjadi anak yang dewasa. Jadi bagi para single parent yang fokus ngurus anaknya untuk dewasa hingga anak menjadi anak yang soleh, ibu nanti masuk surga akan balapan dengan Rasulullah. Maka luar biasa. Itu disebut sebagai single fighter menurut saya, petarung yang luar biasa. Masya Allah. Ya Masya Allah. Saya banyak saudara-saudara saya yang single parent. Jangan kecil hati. Iya. Perkuat keimanan, perkuat ketakwaan. Reorientasi tentang visi hidup. Allah akan menghantarkan kita ke surga, baik surga dunia terutama di surga di akhirat nanti. Mantap. Benar, Pak. Oke, terakhir Ki. Terakhir Pak gimana? Saya ada kata-kata bening nih untuk para single parent. Bukanlah, kata Ali bin Abi Thalib begini, bukanlah kesulitan yang membuat kita takut, tapi ketakutan yang membuat kita sulit. Jangan takut menghadapi hidup. Yang kedua, karena itu kata Ali, jangan pernah mencoba untuk menyerah dan jangan menyerah untuk mencoba. Sekali lagi, jangan pernah mencoba untuk menyerah dan jangan menyerah untuk mencoba. Yang terakhir, jangan katakan pada Tuhanmu masalahmu besar, kata Ali bin Abi Thalib, tapi katakanlah pada masalah besarmu Tuhanku maha besar. Ya. Kesimpulan yang sangat menyentuh banget ya Pak ya. Yang menjadi renungan kita ketika menghadapi permasalahan di dunia ini, bukan untuk single parent aja tapi untuk kita semua nih. Oke.
Kayak terima kasih telah bersama kita. selama- Tapi Ki, ya, Pak. jawaban atas pertanyaan tadi jangan dianggap yang paling Nah, benar. itu benar. Tanya pada narasumber yang lain sebab samudra keilmuan Islam itu begitu luas. Luas Saya banget sampaikan ya. hanya setitik. Ya benar Pak. Tapi meskipun ringkas, Tapi berkualitas Pak. berkualitas. Ya, itu, Kenapa? Pak. Karena kulkas. Mengkaji objek-objek yang panas, tema-tema yang panas bukan pakai nafsu, tetapi Ilmu. berbasis Wahyu. Kulkas Ngadem you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.